tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi menuju mimpi tak terhingga. Timnas Jepang telah menjalani pemusatan latihan jelang laga melawan Indonesia. Meskipun secara umum skuad mereka belum sepenuhnya kumpul, akan tetapi aura kekuatan tim ini memang begitu terasa. Nah, salah satu yang bikin Jepang nyaman di sini jelas bukan rempah-rempah ya, melainkan sambutan ramah dari publik tanah air. Dan itu pula yang membuat supporter Jepang yang diperkirakan berjumlah 3.000 sampai 4.000-an orang yang akan away ke GBK. Tentu saja para supporter Jepang merasa Indonesia adalah negara yang indah serta diisi orang-orang yang di kehidupan nyata begitu baik walaupun kadang kalau di sosmed pedes sih. Atas dasar itulah, beberapa supporter Jepang bahkan menantang Bahrain untuk datang ke Indonesia dan membuktikan sendiri kalau anggapan mereka salah. Termaksud ya sudah pasti si selebgram bernama Noaimi. Yap, beberapa waktu yang lalu Noaimi sempat mengatakan jika ia akan datang ke Indonesia dan bahkan sempat berpura-pura udah ada di Jakarta. Tapi kenyataannya itu zong. Dan sepertinya Noaimi pun juga menanggapi segala hal yang ada. Sesuatu yang membuat pihak BFA kembali memberinya peringatan. Sebab sejauh ini Bahrain masih ngotot untuk gak mau main di Jakarta. Kalau sampai si Noaimi ini datang dan kondisinya baik-baik aja, maka ya udah makin sulit BFA untuk meyakinkan FIFA yang sebelum ini pun tetap condong ke Indonesia. Ya kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai kamu. Posisi Bahrain semakin hari kian terpojok sebab permintaan mereka untuk main di tempat netral dirasa makin sulit. Hal itu tidak terlepas dari sambutan luar biasa yang diterima timnas Jepang ketika datang ke Indonesia, di mana tim Samurai Biru benar-benar diperlakukan dengan baik terutama ya soal fasilitas. Selain itu, sikap masyarakat di sini yang walaupun di sosmed pedes, tapi di kehidupan nyata terbukti warga Indonesia sangat baik dan ramah. Dan hal tersebut disinyalir semakin membuat Bahrain jengkel. Walaupun di satu sisi, publik tanah air juga masih gedek sama negara yang satu ini. Jelas dari sekian fans Bahrain, yang paling mendapatkan sorotan adalah si Noaimi ini. Selebgram tolol yang sebelumnya dengan kesadaran penuh menghina lagu kebangsaan Indonesia, terlebih ia juga sempat bikin drama-drama nggak jelas soal dirinya yang akan datang ke Indonesia dan nantang-nantangin fans di sini. Namun yang terjadi apa? Dia nggak beneran datang woy, alias ya cuman acting doang, sama sok-sokan ngerekam bandara, padahal mah itu nggak di Indonesia. Ya, kelakuan si Noaimi ini semakin membuktikan kalau Tim Teng emang nggak cuman jago drama di atas lapangan, tapi sampai ke supporternya juga. Hello Bahlul, I'm coming to you. See, I'm in the airport right now, going to Indonesia to see the good people of Indonesia. Yalla, see you after 2 flights. See, this is the arrivals. Now I'm going to departures. Are you ready for me? Lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh Noaimi pada akhirnya sia-sia karena publik tanah air sadar kalau kepancing ya itu akan jadi keuntungan buat Bahrain. Dan merasa udah nggak diperhatikan lagi, dia pun diketahui udah menghapus video yang ketika itu menghina lagu Indonesia Raya. Namun tetap saja, rasa dongkol publik sama negara yang satu ini masih belum kelar. Sebab Bahrain sejauh ini masih kekeh nggak mau main di GBK dan terus meminta AFC atau FIFA mengabulkan itu. Akan tetapi sebuah tamparan lagi nih buat mereka ketika fans Jepang diketahui menantang fans Bahrain khususnya Noaimi buat datang ke Indonesia. Yap, sebagaimana kita tahu, kalau sekitar 3.000 sampai 4.000-an supporter Jepang akan away ke GBK untuk mendukung timnasnya. Sekalian mereka juga akan membuktikan sendiri kalau warga Indonesia itu emang ramah-ramah. Memang di stadion, beragam koreo bersifat intimidatif pasti akan ada. Namun itu adalah hal yang normal terjadi di seluruh dunia. Nah, yang menarik, si Noaimi kayaknya merasa tertantang beneran nih buat datang. Namun pihak BFA sepertinya tetap melarang warganya untuk datang ke Indonesia dulu. Karena kalau sampai beneran mereka dalam tanda kutip gak diapa-apain, maka makin sulit dong Bahrain meyakinkan AFC dan FIFA, terlebih khusus FIFA. Sebelum ini juga udah dikatakan oleh Pak Menpora kalau laga Indonesia versus Bahrain Maret 2025 akan tetap diselenggarakan di GBK. Kalau nggak datang ya udah WO, sesimpel itu. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda.
Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu merasa yakin kalau para pemainnya akan bisa mengatasi segala tekanan yang ada, terutama dari supporter Indonesia. Baginya, tim Indonesia akan sulit dikalahkan lantaran bermain di kandang sendiri. Namun dengan kualitas serta pengalaman yang dimiliki, ia yakin Jepang tetap akan bisa membawa peluang 3 poin. Indonesia memiliki supporter yang antusias, yang akan memberi tim mereka banyak dukungan untuk bertarung lebih agresif. Jadi kami akan mempersiapkan mental juga. Saya rasa 2 laga tandang melawan Indonesia dan China akan berlangsung ketat. Tetapi saya ingin mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memenangkan kedua laga tersebut. Tegas Moriyasu dikutip dari situs JFA. Bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa jarak. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua. Lebih lanjut, menurut pelatih legendaris Jepang, di Piala Dunia 1998 dan 2010 tersebut mengaku laga melawan Indonesia nggak akan semudah itu bagi Jepang. Baginya, secara umum, kualitas timnas Indonesia udah jauh meningkat sejak dilatih oleh Shin Tae-yong, serta sekarang banyak diisi pemain keturunan. Apalagi nanti Indonesia akan main di depan fans sendiri. Jadi ia berharap kalau Jepang bisa tetap bermain seperti biasanya. Indonesia のホームでやるんだけど、非常に心配してます。今インドネシア、僕日本サッカー協会の副会長もやってるんで、一応代表チームの責任も持ってるんで、今インドネシアの代表チーム、帰化選手も多いですけど、かなりレベルが上がってる。シンテヨンは僕よく知ってますけど、シンテヨンの力もあると思って、すごくいいチームになってるんで、日本もそう簡単にはいかないんじゃないかなと。でもインドネシアのあそこの10万人入るスタジアム、僕も選手の時経験してます。すごいプレッシャーだった。応援は必ずインドネシア代表の力になると思う。だからみんなあんまり試合に来ないでください。僕は希望としてね、日本人として希望として 2-0 ぐらいだけど、0-0 っていうのは十分あり得るなと。Yap, terlepas dari apapun, yang jelas Indonesia harus benar-benar ekstra fokus ketika melawan Jepang. Jangan sampai ada satu kesalahan sekecil apapun, karena Jepang punya kualitas untuk menghukum kesalahan lawan. Nah, meskipun kita harus sedih karena Missile Girls gagal tampil, namun seenggaknya trio Justin Hubner, Chase dan Rizky Ridho semuanya fit. Kemudian juga Kevin Dix yang udah dipastikan bisa bermain. Masalahnya Kevin ini mau dimainkan di mana, itu yang akan dipikirkan oleh Coach Shin. Tapi melihat sikon yang ada baiknya kita berharap kalau Kevin ini bermain sebagai DM, mendampingi Tom Haye di tengah agar seenggaknya kita bisa melawan lini tengah Jepang yang diisi oleh Wataru Endo serta Hidemasa Morita. Selanjutnya untuk Eliano Reinders, moga-moga aja Coach Shin kali ini bisa lebih percaya padanya, terutama untuk main di posisi wing kanan. Memang benar di awal musim ini ia lebih sering tampil dari bangku cadangan, tapi secadang-cadangannya Eliano levelnya Eredivisie dan pasti nggak akan lama lagi ia bisa merebut kembali posisi inti, mengingat musim lalu pun perannya tak tergantikan. Beda dengan maaf-maaf Witan yang di Persija pun, dia lebih sering jadi super sub. Atau Marcelino yang di Oxford atau Belgia. Bisa dihitung jari main berapa kali. Intinya, bukan sok ngatur atau sok tahu. Tapi mulai dari kiper Martin Pas, lalu trio Justin, Che, dan Ridho, serta bek kanan Sandy, kiri Kelvin, tengah Tom sama Kevin, kemudian 3 di depan, Rafa, Ragnar, dan Eliano. Kami rasa untuk memberikan perlawanan maksimal melawan Jepang adalah sangat bisa dilakukan. Mungkin posisi Sandy yang agak berbahaya, mengingat ia pun dalam kurang lebih 5 match terakhir bahkan sama sekali nggak main. Selain itu, Sandy juga rentan cedera, jadi ya mudah-mudahan ada opsi terbaik untuk hal ini. Ya bisa-bisa aja sih, mainin trio J, Jordi, dan Ridho, lalu Kevin digeser sebagai bek kanan dan Justin sebagai DM. Tapi jujur aja, untuk level melawan Jepang, Jordi Amat kami rasa lebih layak jadi super sub. Namun sekali lagi, Coach Shin tahu yang terbaik dan pastinya, ia juga nggak ingin segala hal yang terjadi di China terulang lagi. So tetap semangat Garudaku, Jepang memang sulit, tapi bukan berarti nggak bisa dikalahin. Dan untuk Noemi, ditunggu mas di GBK, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.